Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Radhika Tripena Lubis dari kelas 5C, Fakultas Ilmu Komputer Informatika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat suatu website. Nah, di sini judul website yang saya buat yaitu website magang Fasilkom dari sisi mahasiswa menggunakan Laravel. Nah, di sini topik studi kasus yang saya ambil yaitu pada poin B, di mana magang Fasilkom masih perlu web untuk proses operasional dari sisi mahasiswa, di mana memerlukan kebutuhan ajukan magang, login, minta surat pengantar, dan upload laporan. Baiklah, langsung saja. Di sini saya menggunakan eh, web server Laragon. Nyalakan Laragon Anda atau web server Anda bisa menggunakan XAMPP atau web server lain. Nah, di sini sudah menyala, kemudian buka project yang sudah Anda buat. Nah, di sini project yang saya buat ada di C, kemudian Laragon, kemudian di www. Di sini namanya mahasiswa magang Fasilkom. Kemudian kita bisa buka pada kode editor yang kita punya. Di sini saya menggunakan kode editornya yaitu Visual Studio Code. Nah, bisa dengan cara cepat yaitu pada terminal. Command prompt. Nah, di sini pastikan lokasinya sudah sesuai. Ada di C, Laragon, www mahasiswa magang Fasilkom atau nama projectnya. Atau jika menggunakan XAMPP, mungkin ada di C, XAMPP htdocs, nama projectnya. Nah, kita bisa buka dengan memberi perintah kode spasi titik, kemudian enter. Nah, projectnya sudah terbuka. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat. Nah, di sini ada controller. Nah, saya membuat controller untuk ajukan magang. Nah, di sini ada kelas ajukan magang. Kemudian untuk home controller. Nah, ini untuk tampilan utama. Kemudian pada laporan magang. Di sini ada kelas laporan magang controller. Kemudian pada bagian surat pengantar. Nah, di sini ada kelas surat pengantar controller. Selanjutnya pada bagian model, di sini ada model untuk laporan, ada NPM nama laporan magang. Kemudian pada bagian magang, di sini ada NPM nama, email, prodi, semester, IPK, alamat, dan posisi. Kemudian ada model untuk surat pengantar, ada NPM nama, email, prodi, semester, IPK, dan alamat. Selanjutnya yaitu pada pembuatan database. Ada database untuk magang. Di sini ada NPM nama, email, prodi, semester, IPK, alamat, dan posisi. Kemudian ada database untuk laporan, ada NPM dan nama. Kemudian di sini ada database untuk surat pengantar, yaitu ada NPM, nama, email, prodi, semester, dan IPK. Kemudian yang terakhir ada untuk laporan. Nah, ini untuk mengupload laporan, yaitu laporan magang. Selanjutnya yaitu pada bagian resource, bagian view. Nah, ini untuk tampilan. Nah, pertama itu ada out. Di sini ada login dan register. Kemudian pada bagian laporan ada create, ada detail, edit, dan index. Kemudian pada bagian magang ada ajukan magang, ada detail, ada edit, dan index. Selanjutnya pada bagian surat pengantar ada indeks dan minta surat pengantar. Di sini juga ada home.blade, ya ini untuk tampilan utama, kemudian ada master sebagai template utamanya, dan ada aplikasi .blade-nya. Selanjutnya pada bagian routes, yaitu untuk web.php. Nah, ini diatur untuk agar kita bisa mengaksesnya pada web browser yang kita punya. Bisa menggunakan Microsoft Edge, Chrome, dan lain-lain. Oke, langsung saja untuk tampilannya. Kita bisa buka terminal kita atau command prompt, kemudian jalankan perintah php artisan set. Kemudian copy linknya, kemudian buka pada web browser Anda. Di sini saya menggunakan Chrome saja. Oke, pastekan, kemudian enter. Nah, di sini kita akan langsung diarahkan ke halaman login.
Kemudian untuk bisa login kita harus melakukan register terlebih dahulu karena jika email dan passwordnya belum terdaftar, maka kita tidak bisa login. Oke, kita klik register, kemudian kita masukkan nama kita yaitu Radhika Tripena Lubis, email address di sini saya menggunakan email Unsika, kemudian passwordnya silahkan sesuaikan eh, asal Anda bisa mengingatnya. Kemudian kita klik register. Nah, selanjutnya kita akan login menggunakan email dan password yang sudah kita registrasi tadi. Nah, di sini saya menggunakan email Unsika tadi, kemudian passwordnya, kemudian bisa remember me agar kita tidak perlu memasukkan email dan password lagi, kemudian kita klik login. Nah, di sini kita akan diarahkan langsung ke halaman dashboard, di mana ada tulisan, "Selamat datang di website Magang Fasilkom Unsika. Silakan lengkapi keperluan yang Anda butuhkan." Nah, tadi untuk studi kasus bagian B ada 4 fitur utama yang dibutuhkan, yaitu login, kemudian ajukan magang, minta surat pengantar, dan upload laporan. Karena kita sudah berhasil login dan register, maka ada 3 fitur lainnya lagi, yaitu untuk magang, surat pengantar, dan laporan. Baiklah, langsung saja akan saya jelaskan fitur selanjutnya, yaitu untuk ajuan magang. Nah, pada bagian magang ini kita akan mengajukan magang. Kita klik saja langsung ajukan magang. Kemudian kita akan diarahkan ke form. Jadi kita bisa mengisi NPM, nama lengkap, email, dan lain-lain. Kita klik NPM kita di sini. NPM saya 2010 6311701110. Kemudian nama lengkap Radhika Tripena Lubis. Di sini saya menggunakan email Unsika. Kemudian prodinya informatika semester 5 dan IPK-nya 3,87. Kemudian alamatnya di Karawang. Kemudian mitra dan posisinya misalkan di Huawei Asisten Data Analyst Engineer. Kemudian jika data kita sudah dimasukkan semua, nah kita bisa klik ajukan magang. Nah, di sini data yang sudah kita ajukan tadi sudah masuk. Untuk melihat detailnya, bisa kita klik bagian detail. Kemudian di sini kita akan ditampilkan detail dari form yang sudah kita isi tadi. Kemudian kita juga bisa melakukan edit. Mungkin salah pada bagian eh, IPK mungkin menjadi 3,86 atau 84. Kemudian alamatnya kita ganti misalnya jadi Medan. Nah, kemudian kita simpan. Nah, di sini sudah ganti IPK-nya jadi 3,84 dan alamatnya Medan. Nah, kemudian kita juga bisa menghapus ajuan magang yang kita buat. Kita klik hapus. Nah, di sini ada message. Eh, Anda yakin untuk hapus data ini? Nah, jika iya, maka klik OK. Jika tidak, klik cancel. Nah, misalkan kita klik OK. Nah, data yang sudah kita tambahkan tadi sudah terhapus. Nah, di sini juga kita bisa mengajukan beberapa kali magang. Misalkan kita masukkan NPM, nama, emailnya, prodinya, kemudian semester, IPK-nya, kemudian alamat, mitra dan posisinya mungkin di BNI sebagai animator intern, kemudian ajukan magang. Nah, kita ingin mengajukan magang pada mitra dan posisi yang berbeda. Kita klik lagi ajukan magang, kita masukkan NPM, kita klik nama yang sama, kemudian prodi, semester, IPK, kemudian alamatnya. Nah, mitra dan posisi mungkin saya ingin ke Mitra Bank Beli sebagai front-end developer, kemudian ajukan magang. Nah, di sini sudah berhasil ditambahkan. Selanjutnya, fitur surat pengantar. Nah, pada bagian ini kita akan meminta surat pengantar ke kampus atau universitas. Kita klik minta surat pengantar. Kemudian kita akan diarahkan ke form. Di sini kita isi NPM saja. Kemudian nama, kemudian email kita, kemudian prodi, semester, dan IPK.
Nah, pada bagian ini pastikan semua data sudah benar karena jika terjadi kesalahan maka tidak bisa diedit atau dihapus. Kemudian kita minta surat pengantar. Nah, maka sudah berhasil ditambahkan dan ada button sebagai sukses diajukan. Jika kita ingin minta surat pengantar yang terbaru, kita bisa tambahkan lagi minta surat pengantar. Misalkan kita beri nama dan email yang sama. Nah, mungkin ini semester 6, kemudian IPK-nya jadi 3,87. Kemudian kita minta surat pengantar. Nah, kan sudah berhasil diajukan. Selanjutnya pada fitur laporan. Nah, pada fitur ini kita akan mengupload laporan magang. Kita klik upload laporan magang. Kemudian kita masukkan NPM kita dan nama. Kemudian choose file atau pilih file. Nah, di sini filenya harus berupa PDF. Nah, kita akan diarahkan langsung ke dokumen kita, kemudian kita pilih file yang kita upload, klik submit. Nah, berhasil ditambahkan. Sini juga bisa melihat detail. Kemudian kita juga bisa melakukan edit. Mungkin ada kesalahan laporan, kemudian kita choose file, kemudian kita ganti filenya, kita simpan. Nah, di sini laporannya sudah berganti. Kemudian di sini bisa hapus. Jika yakin, klik OK. Oke, bagian selanjutnya kita juga bisa menambahkan laporan lebih dari satu. Mungkin ada beberapa laporan yang harus kita upload. Sini kita pilih file, kita submit. Kemudian kita upload yang terbaru, mungkin untuk laporan mingguan atau bulanan. Kemudian kita klik. Nah, kita submit. Nah, akan ada 2 laporan atau bisa ditambah sebanyak-banyaknya. Baiklah, kemudian fitur yang terakhir di sini saya tambahkan yaitu untuk logout. Nah, Anda bisa klik logout. Kemudian di sini akan ada message di mana jika Anda yakin ingin keluar, kita akan klik logout. Nah, jika logout berhasil, kita akan diarahkan ke halaman login kembali. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai website magang Fasilkom. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.